Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, terima kasih sudah hadir di 405A. Teman-teman, ini alhamdulillah ada 5 orang, nambah dari satu lagi tadi. Soalnya kalau tadi ngelisnya cuma 4, tambah Putri ini alhamdulillah. Hari ini insya Allah kita akan latihan terakhir berkaitan dengan uji hipotesis begitu ya, Dik. Kemarin boleh. Waalaikumsalam. Kemarin minggu lalu kita sudah mempelajari soal teori-teori yang berkaitan dengan uji hipotesis. Hari ini kita akan latihan seperti apa uji hipotesis dengan menggunakan tabel Z dan tabel T begitu ya. Nanti insya Allah hari ini kita akan latihan 4 soal, mungkin nanti 5 soal. Nanti ada 1 soal yang saya tambahkan begitu di sini. Ini kebetulan kemarin saya dapat soal yang cukup menarik, tapi belum saya rubah ke sini, nanti saya akan coba ketik ulang. Insya Allah nanti kita akan latihan 5 soal, Dik, yang berkaitan dengan uji hipotesis. Dan nanti insya Allah untuk ujian UAS-nya, asesmennya hanya 2 bahan kajian ya. Yang pertama adalah penentuan kapasitas kemarin, begitu, dan satu lagi adalah berkaitan dengan uji hipotesis. Jadi ada 2 bahan kajian yang nanti akan saya ujikan di UAS begitu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke soal nomor 1, kita akan lakukan review dulu begitu terkait dengan apa saja perhitungan apa saja rumus yang kemarin sudah teman-teman dapatkan di kuliah ke-13 terkait dengan uji hipotesis. Yang pertama, kapan kita menggunakan tabel Z dan kapan kita menggunakan tabel T. Masih ingat apa aja kondisi yang memungkinkan kita untuk pakai tabel T dan kapan kita menggunakan tabel Z? Betul. Semuanya terdistribusi normal damat. Cuma dari sisi apanya kira-kira yang kemudian kita pakai Z sama kita pakai T. Kita lihat dari rumusnya ya teman-teman. Rumus untuk Z hitung kemarin adalah rata-rata min ya, min dikurangi dengan mu-nya. Mu itu nanti adalah data dari kita. Kemudian ada simpangan baku dibagi akar pangkat N. Itu kalau Z hitung data tunggal begitu ya. Nanti datanya adalah 1 sampel. Kalau 1 sampel kita pakainya Z hitungnya ini. Tapi kalau T hitung hitungannya X-nya itu nanti rumusnya adalah X bar dikurangi mu dibagi S dibagi akar pangkat N. Sejatinya kan mirip ya, begitu ya teman-teman. Jadi sejatinya mirip, di sini ada X bar itu adalah min atau rata-rata. Kemudian mu ini nanti adalah data, begitu ya, data kita yang akan kita uji hipotesisnya. Kemudian habis itu ini adalah sigma, begitu ya, sigma atau S ini adalah simpangan baku, begitu ya, simpangan baku atau standar deviasi, dan N ini adalah jumlah dari sampelnya, kan begitu. Nah, kapan kita pakai T dan kapan kita pakai Z itu adalah kita lihat dari, kalau 1 sampel ya, ini sama-sama 1 sampel teman-teman, kita lihat dari ini, bedanya adalah di mu sama di S-nya nih ya. Dia bedanya di sini, di sini, gitu. Nah, kalau kita pakainya mu di sini, bukan mu ya, sigma, begitu, sigma di sini, ini menandakan standar deviasi pada populasi, begitu ya. Di sini adalah standar deviasi pada populasi. Sedangkan kalau kita pakai S, kita pakai T, S yang ada di tabel T hitung, itu menandakan standar deviasi pada sampel, begitu. Jadi bedanya hanya itu. Nah, kemampuan teman-teman untuk bisa mengira-ngira kira-kira standar deviasi yang ada di soal itu standar deviasinya sampel atau standar deviasinya populasi. Nah, itu nanti yang akan menentukan teman-teman pakai tabel T atau pakai tabel Z, begitu.
gitu sih. Jadi bedanya itu kalau di satu sampel. Kemudian selain itu juga teman-teman bisa lihat juga tabel Z dan tabel T dilihat dari jumlah N-nya. Biasanya N sampel untuk Z itu besar begitu ya. Jadi kalau jumlah populasinya gede begitu deh, jumlah sampel yang dipakai itu biasanya cenderung besar, cenderung banyak. Itu nanti teman-teman pakainya tabel Z. Sedangkan kalau teman-teman pakai kebetulan nanti datanya sampelnya cuma 5, 10 begitu ya. Kemudian populasinya pada ratusan ribu, maka teman-teman pakai tabel T untuk nanti menghitung untuk uji hipotesisnya begitu. Jadi itu bedanya jika dia di satu sampel, teman-teman. Nanti insya Allah akan ada 2 contoh berkaitan dengan jika semisal mu-nya ini nanti ada lebih dari satu sampel begitu ya. Jadi ini kan tandanya kalau dia satu sampel mu-nya cuma satu tunggal begitu. Tapi kalau bagaimana nanti kalau lebih dari satu, nanti rumusnya mungkin agak sedikit berbeda untuk menghitung T dan S. Nah, satu lagi juga untuk di tabel T, sebelum teman-teman menghitung T hitung, maka teman-teman akan menghitung untuk T itu nanti ada derajat kebebasan namanya, degree of freedom. Degree of freedom di satu sampel untuk tabel T itu rumusnya adalah jumlah sampel kita kurangi dengan 1. Itu adalah rumus umum terkait dengan tabel T dan tabel Z begitu ya. Oke, sebentar teman-teman nih kok gelap gitu nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak yang ada di Zoom nih? Kelihatan ya, saya lanjutkan aja kalau gitu. Baik. Iya, silahkan. Siapa nih yang mau tanya? Tadi apa Bu? Lupa Bu. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan. Oke ya. Derajat kebebasan N-1. Seperti itu kalau semisal satu level atau satu sampel, teman-teman. Lalu sekarang kita ke rumus yang kelompok yang kedua. Bagaimana kalau dia kebetulan lebih dari satu sampel? Yang mana kalau lebih dari satu sampel, ini nanti insya Allah akan ada contohnya juga, maka akan ada mu1 dan mu2 sampai mu ke N, begitu ya. Jadi lebih dari satu. Kalau yang satu kan dia cuma satu saja. Di sini dia juga cuma satu saja kan begitu. Tetapi kalau dia lebih dari satu, maka ada mu1, mu2 sampai mu ke N. Nah, seperti apa caranya ngitung Z hitung dan T hitung? Jadi ini sama ya. Jadi nanti di sini teman-teman akan pakai data Z kalau semisal jumlah sampelnya besar, begitu ya, jumlah sampelnya besar. Pakai T jika jumlah sampelnya nanti dia kecil atau sedikit, begitu ya, untuk datanya. Nah, kemudian rumus Z hitung dan T hitungnya nanti beda dikit, begitu teman-teman. Beda sedikit daripada rumus yang sebelumnya. Kalau Z hitung yang ada di sini, itu rumusnya saya tuliskan dulu. Rata-rata sampel pertama dikurangi rata-rata sampel kedua, kita bagi dengan simpangan baku yang dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampelnya. Jadi akar S1, simpangan baku sampel yang pertama dikuadratkan dibagi dengan jumlah sampel untuk data yang pertama. Kemudian ditambah simpangan baku yang kedua, kita kuadratkan, kita bagi dengan jumlah sampel yang kedua. Begitu, ini adalah untuk Z hitung. Langsung apa adanya kita akan lihat, begitu teman-teman. Insya Allah nanti min ya, baik itu X bar 1, X bar 2, kemudian simpangan baku 1 dan simpangan baku 2, dan jumlah sampel 1, 2 itu diketahui. Begitu, jadi kita tinggal hitung Z-nya saja. Lalu kemudian untuk T hitung, nah ini nanti agak sedikit beda. Teman-teman butuh data S ya di sini. Jadi di sini ada X bar 1 dikurangi dengan X bar 2. Jadi rata-rata data pertama dikurangi rata-rata data kedua dibagi dengan simpangan baku total, begitu ya, simpangan baku total kita kali dengan akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jadi ini adalah jumlah sampel data pertama dan jumlah sampel data yang kedua. Nah, S di sini harus kita hitung dulu. Jadi teman-teman akan hitung nilai S di T hitung itu dengan rumus yang mana S kuadratnya adalah N1 dikurangi 1, kemudian dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 min N1
kali S2 kuadrat dibagi derajat kebebasannya ya, N1 plus N2 min 2. Gitu. Jadi derajat kebebasan untuk multisampel di huruf T, yang multisampel itu adalah N1 ditambah N2 dikurangi 2. Kalau derajat kebebasan di T single adalah hanya N-1, tapi kalau data ganda itu berarti nanti pakainya N1 plus N2 dikurangi 2, begitu teman-teman. Nah, nanti S-nya ketemu, S kuadratnya ketemu, maka S nanti adalah kita tinggal akarkan berapa dari S kuadratnya. Baru nanti S ini teman-teman masukkan ke rumus yang T hitung. Gitu. Jadi insya Allah ada 4 rumus yang mungkin teman-teman perlu ingat begitu ya untuk menguji hipotesis yang nanti kemudian kita akan ada beberapa kemarin ada hipotesis sisi kiri, sisi kanan, dan 2 sisi ya. Masih ada catatannya. Sebentar, saya tambahkan dulu. Satu lagi. Dingin, Put. Dingin. Oke. Jadi, untuk hipotesis sisi 2 sisi, ini seperti apa? Model hipotesisnya, H0-nya seperti apa, Dik? Kalau satu sampel? Masih ingat? Mu sama dengan mu sama dengan sesuatu, begitu ya. Sedangkan satunya adalah mu bukan dari datanya, begitu ya. Mu bukan dari datanya. Itu adalah ciri-ciri kalimat hipotesis untuk 2 sisi. Lalu kalau sisi kiri? Jadi kalau 2 sisi seperti apa, Bu? Nanti akan ada area tolak dan area terima kan begitu ya. Jadi area tolaknya 2 sisi itu nanti bisa teman-teman ada Z atau T di sini juga ada area Z atau T di sini. Area tolaknya adalah yang saya arsir, begitu ya. Area tolak yang saya arsir. Sedangkan besarnya ini adalah alfa, derajat signifikasi kita bagi 2. Di sini ya, derajat signifikasi kita bagi dengan 2. Nah, derajat signifikasi itu biasanya juga ada di data. Yang nanti kemudian akan kita gunakan tabel yang sudah teman-teman download atau teman-teman saya berikan di kelas begitu. Nanti kita akan latihan. Kok kayaknya susah ya Bu? Enggak, Odi. Nanti gampang. Kalau udah aplikasi insya Allah mudah. Begitu. Lalu kemudian sisi kiri ini berarti hipotesisnya adalah kurang dari. Jadi kalau sisi kiri kan berarti area hipotesisnya kan nanti dia ada di sini ya, area tolaknya. Begitu, bisa Z atau T, di sini areanya alfa. Dia ada di sisi kiri kan berarti kurang dari, begitu teman-teman. Jadi di sini H1-nya adalah mu kurang dari. Sorry, bener nggak? Bentar. Oke, betul. Kurang dari suatu nanti angkanya berapa gitu. Nah, sedangkan kalau kebalikan ya, H0 ya, hipotesis 0-nya adalah kebalikan dari H1. Jadi kalau dia kurang dari, maka otomatis mu di sini adalah lebih dari, kita kasih sama dengan. Begitu. Itu adalah untuk sisi kiri. Lalu satu lagi, area yang ada di sisi sebelah kanan. Begitu, di sini ya, bisa Z, bisa T, kita bisa gunakan Z atau T. Di sini adalah alfa, derajat signifikasinya. Kalau sisi sebelah kanan berarti kebalikannya, begitu, Dik. Yaitu berarti H1-nya adalah, ini tadi, ini kurang ya, berarti lebih ya, lebih dari sesuatunya. Sedangkan H0-nya berarti otomatis sesuatu itu kurang dari sama dengan. Jadi tinggal dibalik. Nah, ini adalah pernyataan-pernyataan hipotesis yang harus teman-teman banyak latihan begitu untuk bisa mengidentifikasi kalimat ini nih kira-kira H0-nya yang kiri, yang kanan, atau 2 sisi. Nanti untuk semua soal begitu ya. Untuk semua soal itu kira-kira dia H0-nya di sebelah kiri, sebelah kanan, atau 2 sisi. Nah, itu kita bisa lihat dari pernyataan-pernyataan yang ada di dalam soal, biasanya seperti itu. Gitu deh, insya Allah itu. Dan jangan lupa alfa itu adalah derajat signifikasi ya, signifikasi yang nanti kemudian kita akan gunakan ini untuk melihat tabel, baik itu Z atau tabel T. Oke, jadi insya Allah itu review sedikit terkait dengan uji hipotesis, teman-teman. Jadi saya ulangi dulu ya. Jadi untuk satu sampel, teman-teman akan gunakan rumus ini. Jadi min dikurangi H0-nya, H0-nya begitu ya, H0-nya, dibagi sigma, dibagi akar pangkat N.
Kemudian kalau T hitung berarti sama, X bar dikurangi dengan mu-nya, nanti datanya berapa, dibagi dengan S dibagi akar pangkat N. Sigma dan S ini sama-sama simpangan baku, hanya saja kalau teman-teman pakai delta Z, simpangan baku ini adalah simpangan populasi. Begitu. Ini adalah simpangan untuk populasi, sedangkan S di sini adalah simpangan untuk sampel. Begitu ya, untuk simpangan sampel. Begitu. Insya Allah itu untuk satu sampel, sedangkan kalau untuk lebih dari satu sampel, teman-teman akan membutuhkan X bar, rata-ratanya ada 2 atau lebih begitu, Dek. Ini saya sampaikan 2 saja. Jadi X1 min X2, kalau Z ya, kalau Z hitung berarti X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar simpangan baku masing-masing data. Jadi S1 kuadrat dibagi dengan jumlah sampelnya, ditambah S2 kuadrat dibagi dengan jumlah sampelnya. Langsung hitung, ketemu Z-nya, Z hitungnya. Begitu. Tapi kalau T, rumusnya agak lain begitu ya. Kalau di T ini X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi S begitu ya, S dulu dikali akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Nah, S ini adalah simpangan baku rata-rata dari kedua sampel. Yang mana teman-teman akan hitung dulu S kuadratnya dengan cara jumlah sampel dikurangi 1 dikali simpangan baku kuadrat yang pertama, ditambah jumlah sampel dikurangi 1 dikali simpangan baku yang kedua kita kuadratkan. Sehingga dibagi N1 ditambah N2 per 2. Di sini derajat kebebasan ya untuk multi sampel adalah N1 plus N2 dibagi 2. S-nya ketemu, nanti kita akarkan, maka S-nya bisa kita hitung di T hitung. Begitu ya. Kita rumusnya seperti itu buat pendahuluan. Dan untuk area yang saya arsir itu adalah area tolak ya, teman-teman. Jadi yang saya arsir itu adalah area tolak hipotesis ya, area tolak hipotesis. Jadi kalau semisal nanti ketemunya Z-nya 0,9, sorry, ini min ya, 0,96. Teman-teman terhitungnya min 1,2, berarti kan dia lebih ke kiri lagi, maka dia ditolak HO-nya. Begitu ya, HO-nya ditolak. Tapi kalau semisal nanti ketemunya 1,2, dia ada di sisi sebelah kanan juga. Jadi kalau dua sisi berarti dia punya 0,9 area tolak di sekian sampai tak terhingga sampai min 0,96 atau dari 0,96 sampai yang tak terhingga gitu. Jadi nanti kalau terhitungnya 0 begitu ya, maka dia hipotesisnya diterima begitu, diterima. Tetapi kalau semisal 1,2 tadi dia ditolak. Bahkan min 1,2 juga dia ditolak begitu. Jadi nanti kita intinya akan menghitung berapa toh T hitungnya dan berapa toh ini batas boundary-nya ini berdasarkan signifikansi begitu ya, signifikansi yang didapatkan dari soal begitu. Oke, kita latihan teman-teman di sini. Insya Allah ada 5 soal ya, dan cukup mudah semua begitu, cuma tinggal ngitung-ngitung. Untuk ini dulu, ada yang mau ditanyakan teman-teman, silahkan. Ya Mas. Oh iya. Oke, saya akan buka share screen Pro dulu. Ini ya, sekarang soal yang pertama adalah ini. Perusahaan lampu LED 037 960 ya. Oke, sebentar deh. 037 960. Harusnya sinkron apa yang mirror ya? Tuh, lupa tuh. Oke. Sebentar, salah kayaknya saya. Oke, saya share screen-nya yang ini ya. Oke, baik. Oke, ini ya. Jadi soal yang pertama adalah LED
perusahaan LIDA mengatakan bahwa daya tahan lampunya adalah sekitar 800 jam. Tetapi akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa lampu itu berubah, begitu ya, telah berubah. Dan untuk menentukan kebenaran ini dilakukan penelitian dengan menguji 50 lampu. Nah, ternyata rata-rata daya tahannya begitu ya dari 50 sampel itu adalah 792 jam. Nah, dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu adalah 60 jam. Gunakan dengan taraf signifikasi 0,05 atau 5%. Teman-teman diminta untuk menentukan begitu apakah kualitas lampu ini sudah berubah atau belum begitu. Nah, itu salah satu contoh soal yang pertama. Teman-teman, sebentar. Ini itu kalau saya share screen. Lupa. Yang di Zoom kelihatannya kayak gimana, Di? Papan tulis saya atau papan tulis atau Zoom? Share screen ini. Soal. Oh, baik. Berarti salah saya nganuin ya. Bentar ya. Stop. Oke, baik. Ya, berarti yang ini ya. Oke, kita akan mulai. Jadi di sini lampu LED atau langsung di PPT aja ya, biar kelihatan ini. Ini aja kalau gitu ya. Langsung aja di PPT, teman-teman, biar bisa kelihatan. Oke, di sini dulu ya. Untuk soal nomor 1, jadi saya akan ngorek-ngoreknya di sini aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman. Oke, apa namanya? Tadi sudah ya, kita sudah baca soalnya. Sekarang kita menuliskan data-datanya dulu, menuliskan data-datanya dulu yang diketahui di soal. Kira-kira apa saja? Apa saja ini? Daya tahan lampu 800 jam itu adalah yang akan kita uji kayaknya untuk hipotesisnya ya. Jadi ini mu adalah 800 jam. Begitu. Lalu kemudian penelitian dengan menguji 50 lampu. 50 lampu ini adalah sampel ya, N. Ini 50 lampu. Kemudian rata-rata untuk daya lampunya adalah 792. Ini adalah X bar. 792 jam. Nah, dari pengalaman diketahui bahwa simpangan baku masa hidup lampu ini kan tidak disampaikan dia dilihat dari pengujian ya. Jadi tidak di statementkan bahwa simpangan baku hasil penelitian kan tidak seperti itu. Jadi ini 60 jam adalah simpangan baku populasi. Gitu ya, dia adalah simpangan baku populasi sehingga di sini adalah sigma. Adalah 60 jam. Begitu. Kita tahu signifikansinya di sini 0,05 atau 5%. Nah, teman-teman diminta untuk menguji hipotesisnya. Nah, kira-kira kalau teman-teman lihat dari pernyataan soal, apakah ada yang kan ini ya, kita lihat dari area yang kanan kiri dua sisi begitu ya. Kalau kanan kiri kiri atau kanan, maka statement terhadap data itu akan jelas lebih dari kah, kurang dari kah begitu, Dik. Tapi kalau semisal tidak terstatementkan secara jelas, biasanya itu sama dengan begitu ya, sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, khusus untuk soal 1 ini sepertinya juga kita baca dulu ya. Mengatakan bahwa daya tahan lampunya 800. Tetapi akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa lampu telah berubah. Jadi kan udah nggak sama ceritanya kan kayak gitu ya. Dan untuk menentukan kebenaran diuji 50 lampu. Jadi udah nggak sama lagi. Sehingga hal yang harus teman-teman pertama kali tahu adalah seperti yang saya sampaikan di minggu lalu adalah buat
statement HO dan HI-nya dulu, begitu ya. HO dan HI-nya satu, H1 dan H0-nya. H0-nya berarti harus sama dengan, harus berisi sama dengan, begitu ya teman-teman. Dia harus berisi sama dengan untuk H0. Di sini juga harus mengandung sama dengan, walaupun di sisi kiri pun kanan, dia tetap harus ada kandungan sama dengannya. Sehingga H0 di sini berarti mu sama dengan 800. Kebalikannya, H1, karena dia sama dengan saja, maka mu di sini tidak sama dengan 800. Begitu. Itu adalah statement untuk pernyataan hipotesisnya. Setelah itu apa yang teman-teman lakukan? Kemudian yang kedua, berarti di sini karena HO-nya sama dengan dan H1-nya tidak sama dengan, maka dia dua sisi, begitu ya. Dia dua sisi. Jadi kita tentukan dulu. Setelah tahu statementnya H0-nya berapa, H1-nya berapa, teman-teman bisa mengidentifikasi, oh dia dua sisi, atau sisi kiri atau sisi kanan dulu, begitu ya. Setelah tahu dua sisi, lalu kemudian teman-teman akan buat Z atau T tabel, begitu ya, Z atau T dari tabelnya. Ini butuh data alfa, begitu ya, butuh data alfa atau taraf signifikansinya atau taraf nyatanya. Kita tahu tadi bahwa taraf signifikansinya adalah 0,05. Teman-teman tahu dari referensi, kita tahu bahwa di sini kalau dua sisi alfa itu harus kita bagi dua, begitu ya. Area sisi kiri dan area sisi sebelah kanan. Alfanya harus kita bagi dua karena kita ninjau dua sisi. Tetapi kalau hanya ninjau satu sisi, teman-teman akan butuh satu alfa. Jadi alfa utuh, begitu ya, keutuhan begitu. Nah, tapi karena di sini kita pakai dua sisi, maka next di sini aja. Maka kita harus tahu dulu seperti apa area yang ada di sini dan area yang di sini. Di sini adalah area alfa per 2, di sini juga area alfa per 2. Jadi alfa adalah 0,05, maka alfa per 2 adalah 0,025. Berarti di sini adalah alfanya adalah 0,025, alfa di sini adalah 0,025. Nah, dari sini teman-teman bisa hitung karena kita pakainya ini adalah populasi sampel, maka otomatis ini adalah menggunakan tabel Z, begitu ya. Dia pakai tabel Z. Sekarang coba kalian buka, teman-teman. Kira-kira kalau alfanya 0,025, berapa Z-nya, begitu ya. Berapa Z yang ada di tabel? 0,025 berarti pakai yang kalian bisa pakai ini pakai T ya, ini data T, tabel T yang ini, lalu yang ini Z, terus yang ini Z juga. Terserah mau yang mana dulu, yang mudah dulu aja ya, yang ini ya, teman-teman pakai yang ini, yang sebelah kiri. Untuk yang di Zoom kita akan tampilkan, sebentar dulu ya. Berapa kira-kira? Versi 2. Oke, kita akan gunakan ini ya, teman-teman. Kita akan gunakan ini. Tabel yang paling kiri, tadi Z-nya ketemu 0,025. Nah, caranya adalah teman-teman blok yang 0,025. Saya lupa, 0,025 ya. Ya, 0,025 betul. Kira-kira dia ada di titik yang mana? 0,6 minus 1,9. Ya, pas ya. Yang ini ya, betul. Yang ini, Dek. Nah, ini tuh jaring. Yang ini ya, daerah sini ya, teman-teman. Yang ini. Betul. Yang di Zoom sudah ketemu. Cari 0,025 di situ. Nah, berarti areanya tinggal cara bacanya, sisi sebelah kiri
ditambah sisi yang ada di atas. Jadi di sini 0,25 di sini ya. Berarti areanya adalah min 1,96 begitu ya. Karena ini kan 0,6. Jadi min 1,96. Itu kalau 0,025 begitu. Jadi itu adalah Z hitungnya, teman-teman. Z hitung, Z tabel ya. Jadi Z tabelnya berarti tadi berapa? Negatif 1,96. Maka karena di sisi kiri adalah negatif 1,96, maka otomatis yang di sisi kanan adalah positifnya 1,96. Jadi Z tabelnya terhitung dilihat itu adalah min 1,96. Oke, sekarang kita hitung Z hitungnya. Z hitung, ini kebetulan satu sampel, rumusnya tadi pakai yang depan sendiri. Yang ini, X bar min mu dibagi sigma dibagi 1/n. Dibagi akar N. Saya tuliskan lagi ya. X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi akar pangkat N. Rata-ratanya tadi 792 ya. 792, oke. Salah. 792. Mu-nya tadi 800, kemudian simpangan bakunya 50. 50. Salah. 60, betul, 60, kemudian jumlah sampelnya yang 50. Nah, ini coba teman-teman hitung berapa angkanya. Yang di rumah juga silakan hitung kira-kira berapa angka di situ. 0, min 0, ya Dek, yakin? Saya kok hitungnya 0,44 ya. Ayo, berapa Demar? 60. Ini karena ada 2, jadi Damar harus ngakarkan dulu 50, kemudian jawabannya itu tadi kita bagi dengan 60, hasilnya baru kita bagi dengan selisihnya ini gitu. Betul ya? Yang lainnya? Coba Put. Oh iya benar, 0,94. Kayaknya saya nulisnya min 0,94, yang lain betul? Oke, betul. Oke, 0, ya min 0,94 ya. Oke, 0, ya benar-benar. Saya yang mungkin salah tulis. Di sini Z hitungnya adalah min 0,94. Maka kira-kira min 0,9. Ya. Berapa dia 0,92 di negatif ya? Iya, negatif 0,92. 0,092. 0,092. Ya, ini agak sedikit tricky memang teman-teman. Jadi ini teman-teman harus bagi dulu ya kalau semisal manual. Yang bilang penyebut ya, penyebutnya harus dibagi dulu hasilnya, baru kita bagi dengan atasnya. Gitu. Betul, ini betul Damar ya. Jadi jawabannya min 0,94. Oke, nanti coba diulangi lagi hitungnya. Nah, kalau coba Putri, yang lain coba. Yang lain kali aja ada yang salah. Kayaknya itu benar ya, min 0,94. Damar salah, Bu. Damar harus salah. Ya, 0, ya benar. Oh, Tan, salah Tan. Nanti coba diulangi lagi Tan. Males marah. Dia min 0,94. Nah, kira-kira teman-teman kalau kita punya Z hitung di min 0,94, kira-kira dia ada di sebelah kiri atau sebelah kanan? Bukan ya. Semakin sedikit berarti dia semakin di sebelah kanan ya. Jadi di sini. Ini tuh nanti areanya di sinilah kira-kira ya, ini min 0,94. Maka dia ada di area bersih. Sehingga kesimpulannya HO diterima. Begitu ya, HO-nya diterima begitu. Begitu teman-teman. Kok bisa Bu? Karena min 0,94 itu ada di sebelah area yang bersih, teman-teman. Jadi area bersih itu adalah area hipotesis itu diterima, H0 itu diterima, sedangkan yang diarsir itu adalah pada saat HO ini ditolak, begitu. Jadi HO-nya diterima. Itu cukup seperti itu untuk nomor 1.
Iya, HO-nya diterima. Jadi HO-nya diterima berarti nanti kan pertanyaannya ini apakah kualitas lampu sudah berubah atau belum? Nanti secara kualitatif teman-teman bisa menjawab. Gini sih boleh deh kalimatnya. Telah cukup bukti begitu ya, telah cukup bukti begitu bahwa lampu daya tahan lampu ya, daya tahan lampu masih ya betul masih bertahan di 800 begitu ya, 800 jam. Belum berubah berarti, Bu? Gimana, Dik? Enggak berubah, Bu. Iya, enggak berubah. Oh, baik. Yang 0, ini ya, kok bisa dapat 1,96? Untuk ini deh, tahu batasnya. Ini gambar cuma buat bantu aja. Jadi teman-teman biar tahu boundary-nya itu berapa itu dilihat dari tabel gitu. Dan ini nanti Z ini bisa beda-beda angkanya, Dik. Itu, Dik. Jadi di sini angkanya beda-beda tergantung dari signifikansinya gitu. Kalau signifikansinya 0,025, teman-teman lihat dari data ini, oh ternyata kok 0,025 tadi di si nih ya di sini berarti kan dia kan berarti min 1,96. Itu cara bacanya ya. Yang ini insya Allah teman-teman yang di Zoom udah paham ya. Paham, Bu. Itu tadi Jody nggak dengerin aja itu, Bu Jody, Bu. Namanya, Bu. Gitu ya. Nah, terus habis itu min 1,96 itu Jody masukkan ke batasnya. Di sini karena dia dua sisi, maka min 1,96 di kiri dan plus 1,96 di kanan gitu. Udah, terus habis itu ini udah tabel boundary-nya sudah tahu, terus teman-teman hitung Z hitungnya. Z hitungnya ternyata ketemunya min 0,94. Nah, min 0,94 itu ada di area bersih. Kalau di area bersih berarti HO-nya diterima. Tapi kalau nanti perhitungan teman-teman ada di minus 2 gitu ya, 2,0, maka kan dia ada di area arsir, maka H0-nya ditolak. Maka nanti kesimpulannya berarti telah cukup bukti yang menyatakan bahwa daya tahan lampu sudah tidak bertahan 800 jam gitu. Tapi karena HO di sini statementnya adalah mu sama dengan 800 begitu. Jadi di sini ya tetap bertahan di 800 begitu, tetap bertahan di 800 itu untuk soal nomor 1. Minus 1,9 pas. Iya, ditolak. Betul. Jadi kalau betul pertanyaannya bagus. Jadi pas di arsirannya teman-teman itu ditolak begitu ya. Gitu. Oke. Sip. Iya, betul. Bukan deh hipotesisnya. Hipotesisnya karena kebetulan ini kan hipotesis sama dengan ya, jadi H0-nya tetap 800. Karena ini dua sisi, nanti ada yang satu sisi yang nanti bakalan gitu, H0-nya yang diterima. Bukan dari pernyataan soalnya. Bukan, H0-nya kita gitu. Karena nanti soal kita harus tuangkan dulu di H0-nya nanti bentuknya apa, baru H0 itulah yang nanti kita tolak atau kita terima gitu. Oke, itu ya untuk nomor 1. Sekarang coba kita lagi ke soal nomor 2. Ya, nomor 2, insya Allah ini tetap pakai Z, Dik. Jadi, bagian penjaminan mutu barang di pabrik susu ingin mengetahui bahwa apakah rata-rata berat bersih 1 kaleng susu bubuk yang diproduksi dan dipasarkan masih tetap 400 gram. Atau sudah lebih kecil dari itu, begitu ya, sudah lebih kecil dari itu. Nah, dari data sebelumnya diketahui bahwa simpangan baku bersih setiap kaleng, berarti ini adalah sigma populasi, begitu ya. Simpangan baku populasi adalah 125 gram, dan dari 100 kaleng sampel diteliti, diperoleh rata-rata bersihnya adalah 375. Nah, dapatkah diterima bahwa berat bersih rata-rata yang dipasarkan tetap 400 gram, ujilah dengan taraf nyata atau derajat signifikansi tadi ya, 5%.
Nah, di sini kita tuliskan dulu data-data yang teman-teman ketahui. Di situ 400, ini nanti akan menjadi mu, yaitu 400 gram. Kemudian simpangan baku, karena tidak disebutkan sampel, maka dia populasi ya, 125 gram. Kemudian jumlah sampelnya 100 kaleng. Kemudian berat bersih rata-rata X-bar 375 gram. Lalu derajat signifikansinya adalah 5% di situ. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung kira-kira seperti apa uji hipotesisnya. Nah, sekarang pertama teman-teman harus menuliskan HO dan HI-nya. Oke, kira-kira seperti apa? Mu begitu. Nah, di sini memang butuh pengalaman untuk membaca, untuk mendeskripsikan di soal begitu ya. Di sini ada kata-kata atau sudah lebih kecil dari itu begitu ya. Jadi untuk menunjukkan apakah tetap 400 atau sudah lebih kecil dari itu. Jadi pakemnya lebih kecil tadi kayaknya ada di sebelah kecil ya, di sisi sebelah kiri. Dan pakemnya kiri itu selalu menjadi H1 begitu ya teman-teman. Kemudian H0-nya adalah lebih besar sama dengan. Jadi yang mu tadi 400 ya, 400 gram itu nanti menjadi H1. Jadi di sini 400. Sedangkan H0 ya, berarti kebalikannya ya, lebih besar sama dengan 400. Begitu, Dik. Jadi untuk H0 dan H1 itu selalu pakai yang ini ya. Jadi walaupun nanti kalau yang soal nomor 1 kan statementnya kan sama dengannya langsung ya. Berarti ini adalah H0 yang teman-teman akan lihat. Tetapi di soal nomor 1, soal nomor 2 ini karena apakah sudah lebih kecil dari itu? Ini sebenarnya pernyataan ini itu adalah H1-nya begitu. Jadi bisa bolak-balik. Soal di situ bisa menstatement H1, bisa menstatement H0 begitu, tergantung nanti bentuk pakemannya begitu. Jadi karena dia lebih kecil, maka ya karena kurang dari dia H1 di sisi kiri, maka kebalikannya adalah lebih besar sama dengan untuk yang 400 itu adalah H0-nya. Begitu. Itu ya. Oke. Setelah itu kita tinggal hitung di sini berarti satu sisi sebelah kiri ya. Sebelah kiri, maka teman-teman akan butuh satu boundary saja. Dan ini terhadap alfa. Alfanya adalah 0,05 alfanya. Begitu. Jadi nah ini kira-kira boundary-nya berapa? Kita lihat di tabel. Gunakan tabel yang sama nggak apa-apa teman-teman? Mungkin. Oke, kalau 0,05 dia berapa, Dik? Datanya. 0,05. Ada banyak ya Bu kalau 0,05. 0,05. Berapa Dek kok bisa cepet banget? Saya itu jering ini. Yang mana? Oh, oke, baik. Jadi kita rata-rata. Bisa rata-rata atau kalau enggak kita bisa gunakan sisi sebelah kanan. Pakai data Z yang sebelah kanan. Kalau semisal dia enggak ada, kalau di sini kalau kita pakai yang kiri ada 0,049 dan 0,051 ya. Maka kan enggak pas gitu. Ya kan enggak pas gitu untuk angkanya. Maka teman-teman bisa gunakan data Z yang sebelah kanan. Tahu bedanya, Dik? Bedanya apa? Atau mungkin bisa gunakan tabel Z yang satunya boleh, tapi ini kita pakai yang ini boleh deh. Kita pakai yang ini dulu. Kita kan nanti kita tinggal negatifkan. Jadi penggunaan penyajian data Z itu tuh ada bermacam-macam ya, ada 3 variasi. Yang pertama yang sudah teman-teman gunakan di nomor 1, kemudian yang nomor 2, variasi yang kedua adalah yang ini. Jadi satu whole kurva yang diarsir malah yang banyak. Gitu, yang banyak. Kemudian yang kosong malah yang enggak. Sama satu lagi yang berwarna yang biru. Yang teman-teman bawa yang biru itu saya sajikan dulu ke teman-teman yang hadir. Nah, ada satu lagi, Dik. Itu ada variasi yang ketiga adalah yang ini. Jadi dia separuh ya. Separuh area
Jadi separuh kurva diarsir sebagian begitu. Jadi sebenarnya baik yang arsir biru ini sama yang ada di sisi sebelah kanan ini nanti insya Allah sama artinya. Hanya saja nanti pengurangannya beda. Jadi begini, satu kurva itu kan intinya ini adalah tabel peluang gitu ya teman-teman, tabel peluang. Yang mana satu full itu nanti 1,0 nilainya atau 100%. 1,0000. Maka area yang kalau kita lihat tinjauan dari sebelah kanan ini ya, maka area yang tidak diarsir ini kan berarti menjadi alfa atau derajat signifikansinya. Nah, derajat signifikansinya adalah 0,05 atau 5%. Maka otomatis area yang ada di sini adalah 0,995. Begitu, 0,995. Nah, kira-kira 0,995 itu kira-kira tercover di angka yang mana? Di sini kebetulan banyak ya dari data tabel yang di sini. Untuk tabel yang kedua itu 0,995 itu kira-kira ada di angka berapa? 0,9950 juga nggak ada, begitu ya, juga nggak ada, betul. Maka kita bisa pakai tabel yang biru tadi. Nah, kalau biru, maka yang harus kita hitung adalah setengahnya, begitu ya, setengahnya. Karena ini areanya separuh, teman-teman. Yang diarsir adalah separuh dari kurva, yang mana kalau satu full 1, maka setengahnya adalah 0,5. Yang mana kemudian area yang diarsir itu adalah kita kurangi dengan derajat signifikansi kita. Derajat signifikansi kita tadi 5%, berarti 50% dikurangi 5%, yaitu 45%. 45% berarti 0,45. Nah, coba kira-kira di tabel ini ada nggak 0,45 saja? Ya, 0,45000 gitu ada nggak, Dik? Adanya ini, Bu, 4554, Bu. 4552. 4505 ada. Iya. Yang mana, Dik? 0,45 1,6. Iya, betul. Pakai yang itu. Ya, betul. Jadi pakai yang paling mendekati, teman-teman. Begitu ya, yang paling mendekati. Jadi pakai yang 0,4505. Jadi Z-nya adalah 1,65. Begitu ya, 1,65. Nah, di sini karena area kita ada di sisi sebelah kiri, maka tinggal kita negatifkan. Begitu ya, tinggal kita negatifkan. Tadi 1,65, berarti areanya di sini adalah negatif 1,65. Begitu. Z tabelnya terhitung 1,65, maka kita bisa hitung Z hitungnya ya. Z hitung caranya sama tadi, X bar, kita kurangi dengan mu-nya, kita bagi dengan derajat signifikansi dibagi akar pangkat N. Begitu. Rata-ratanya tadi adalah 375, sampelnya tadi 400, kemudian simpangan bakunya di 125, dan akar sampelnya adalah 100. Oke, di sini berapa teman-teman? Saya ketemunya min 0,02. Coba kira-kira benar nggak? Kadang tuh suka error gitu kalau ngitung. Jadi ini alfa 0,05. Berapa, Mar? 0,02 bukan? Apa? Min 2. Min 2 sebentar. Min 2? Iya, Bu. Min 2 sebentar. Oke, saya. $375, berarti kan 12,5 ya? 12,5 kita Saya min 2, kurangi Bu. Min 2, Bu. Aku bener, Bu. Ayo, Bu. Kayaknya saya yang salah sebentar. Bener, Bu. Min 2, Bu. 400, oke betul ya, dibagi 12 setengah, betul. Betul, min 2 ya, negatif 2. Oke, Z hitungnya min 2,00. Nah, kira-kira kalau min 2 ada di area tolak atau area terima, teman-teman? Betul. Jadi Z hitung itu ada di area tolak.
HO, begitu ya, area tolak HO. Jadi hitung itu berada di area terima, jadi nanti yang diterima adalah HI-nya, begitu ya, artinya yang diterima, begitu. Oke, betul. Sehingga HI-nya tadi apa? H1-nya tadi adalah bahwa sudah kurang dari 400. Jadi benar. Jadi dapatkah diterima bahwa berat besi rata-rata yang di pasaran tetap 400, berarti sudah tidak bisa diterima. Jadi di sini disampaikan bahwa rata-rata berat bersih begitu ya. Jadi di sini disampaikan berarti dapat disimpulkan begitu. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata berat bersihnya kaleng susu ya, kaleng susu sudah berkurang, betul. Sudah berkurang. Oke, betul, Dik. Jadi kalimat ini menyajikan kesimpulan begitu ya, kesimpulan yang sudah teman-teman buat sebelumnya itu. Oke, itu teman-teman untuk nomor 2. Oke ya, ada yang mau ditanyain insya Allah untuk soal nomor 2. Oke, ya. Silakan deh yang mau di Zoom, ada yang mau ditanyain? Bu, mohon izin bertanya Bu terkait tabel Z tadi itu Bu. Ya. Tadi kan kita menggunakan tabel yang biru ya Bu. Yang ada birunya, Dik. Itu kan kita tidak dapat tadi tepat nilainya Bu, yang mendekati aja ya Bu. Betul, betul. Kalau seandainya saya menggunakan tabel yang sebelumnya itu Bu, ada juga sih Bu yang mendekati Bu. Dia mendekati 0,0505. Tapi dapatnya itu Bu minus 1,64 Bu. Itu gimana Bu? Boleh minus 1,64. Ya. Selisihnya cukup jauh ya, Iya, di sini untuk yang 0, tadi berarti 0,4505 ya kita ya. Iya, Bu. 0,4505 betul itu Z, kita pakainya yang min begitu. Kalau 4505 ini adalah 1,65. Hampir mirip kan ya, Dik? Jadi kalau pakai yang 0,505 minus 1,64. Kalau yang pakai tabel yang biru minus 1,65. Jadi hanya selisih 0,01. Begitu. Jadi insya Allah enggak apa-apa sih. Cuma di sini pertimbangannya kenapa kita nggak pakai tabel yang warna-warni, yang abu-abu, karena temennya yang selisih ada juga nih gitu ya. Jadi kan ini ada 5,05 itu adalah selisih lebih tinggi begitu ya. Selisih lebih tinggi setengah 0,0005, ada yang selisih lebih rendah 0,005 begitu. Jadi ada yang lebih sedikit, deltanya sama. Deltanya sama 0,005 kan ya. Jadi dari 0,05 kita kurangi 0,0005. Jadi ada yang ada yang 0,0505, ada yang 0,0495. Jadi ada dua delta begitu ya. Ada dua delta yang kita dapatkan di tabel sebelah kiri. Maka untuk memastikan begitu ya, teman-teman bisa gunakan tabel yang lain yang bisa menyajikan selisihnya cuma satu begitu deh maksud saya. Jadi kalau semisal ketemunya 0,5 tapi di situ hanya ada 0,51 saja, tidak 0,49, maka teman-teman pakai data itu begitu. Tapi kalau semisal data tabel ini menyajikan lebih dari 2 begitu atau lebih dari 1 yang mana deltanya sama, maka sebisa mungkin teman-teman bisa gunakan referensi tabel Z yang lainnya dulu. Kira-kira ada nggak tahu yang selisihnya cuma 1. Nah, yang kebetulan yang 1 ini cuma pakai yang biru begitu, Dek. Gitu. Jadinya hampir dan akhirnya pun tetap sama ya. Maksudnya selisihnya hanya 0,01. Yang satunya min 1,64, yang satunya min 1,65 begitu. Jadi yang dipakai yang mana secara teliti, lebih teliti yang pakai yang biru begitu teman-teman. Jadi lebih teliti yang kita sudah gunakan tadi ya, yang mana minus
1,65 bukan minus 1,64 begitu. Jadi lebih teliti yang 1,65 karena dia tidak ada selisih yang delta negatifnya begitu. Delta negatif terhadap signifikansi kita begitu teman-teman. Begitu Dik jawabannya. Kenapa kok pakainya yang biru nggak yang satunya gitu? Baik Bu, terima kasih ya Bu sebelumnya. Mungkin cukup jelas ya. Nanti coba kita lihat dari latihan-latihan soal yang lain mungkin untuk bisa memastikan teman-teman mau pakai data yang mana. Nah, untuk mengolah data tadi ada beberapa pertanyaan juga yang di sini. Ada yang mau ditanyakan tadi ya, Dik ya, sebentar. Ini saya screenshot dulu, saya tambahkan di PPT. Oke, di sini. Lagi ini ya. Oke. Oke, jadi bagaimana caranya menganalisis begitu teman-teman? Oke, kita akan cek bagaimana caranya untuk membuat atau menganalisis tabel tadi. Nih ya, tadi ada pertanyaan. Oke. Pada dasarnya teman-teman satu grafik itu nilainya 1,0 begitu ya. Jadi full grafik ini gitu ya, yang satunya sebentar. Nah, satu full grafik. Jadi grafik full ini kalau ini dia full gini, itu nanti peluangnya adalah 1,000. Nah, area yang kita inginkan kan biasanya kan area boundary yang ada yang satu saja begitu ya di sini atau enggak nanti di sini atau keduanya kan begitu. Nah, kalau semisal dan kita sudah tahu area signifikansi masing-masing begitu. Kalau semisal sisi kiri atau kanan hanya alfa, tapi kalau dua sisi kan alfa per 2 begitu. Nah, kalau semisal nih kita mau pakai data yang ini, alfanya kita tahu semisal 0,05 atau 5%, maka untuk menghitung Z tabelnya, teman-teman tinggal menghitung full-nya. Jadi ini kan full ya, ini full berarti 1,00 dikurangi 0,05. Berarti ini adalah 0,95. Jadi Z-nya 0,95 itu kira-kira angkanya di mana? Teman-teman lihat 0,95 itu datanya yang mana begitu. Ini kebetulan saya crop saja. Jadi ini hanya untuk mengetahui karena satu ini menandakan penuh begitu ya. Ini adalah kurva peluang penuh begitu ya, kurva peluang penuh. Kita pakainya 1,00. Tapi sebaliknya yang biru, kalau yang biru itu kan kita menggunakannya adalah hanya separuh kurva di sini. Nah, separuh kurva ini juga nilainya fullnya 0,5, tidak 1 begitu ya, tidak 1. Jadi kalau kita tahu areanya ini, area ini tuh ditandakan dengan tabel yang ada di dalamnya ini loh, Dik. Gitu. Jadi kalau kita ingin tahu berapa batasnya, gitu, kalau kita tahu berapa batasnya dari separuh kurva, gitu, maka tinggal Z tabelnya kita tinggal hitung P dikurangi alfa. Nah, P-nya ini adalah 0,5 dikurangi dengan alfanya begitu. Jika alfanya tadi ketemunya 0,05, maka 0,5 kita kurangi 0,05 di sini. Jadi 0,45 begitu, Dik. Kalau separuh. Nah 0,45 maka teman-teman nanti tinggal cari nih
0,45 itu dia nanti ada di mana begitu. Gitu caranya. Jadi bedanya hanya di penampakan kurva tabelnya. Jadi kalau semisal kurva tabelnya dia separuh, maka kalian kurangi situ ya, 0,5 kurangi alfanya. Tapi kalau nanti pakai grafik Z yang full begini, maka kita kurangi 1,05. Jadi jadi di sini P dikurangi alfanya. P-nya adalah 1 kalau pakai full. Begitu. Nah, kalau grafik yang tadi yang pertama begitu ya, yang pertama kan teman-teman gunakannya ini, jadi langsung. Gitu ya, yang ini kan langsung ya. Yang ini langsung, jadi Z-nya masukin di sini langsung begitu. Jadi bedanya cuma di situ deh. Kalau pakai area yang diarsir, karena kan kita akan tahu berapa tuh area tolaknya kan di situ berapa, maka Z-nya bisa langsung kita masukkan angka signifikansinya, maksud saya signifikansinya bisa teman-teman langsung masukkan, ketemu Z-nya. Tapi kalau yang areanya full di sini, baik itu nanti separuh atau utuh gitu ya, maka teman-teman harus hitung dikurangi dulu signifikansinya, derajat signifikansinya harus teman-teman kurangi dulu gitu dengan total peluangnya. Jadi kalau 1 full maka ya 1, kalau separuh ya pakainya setengah gitu. Gitu sih, cuma bedanya di situ deh. Jadi di sini langsung pasang, kalau di sini dikurangi 1, kalau yang di sini dikurangi setengah dulu begitu ya. Jadi alfanya setengah dikurangi alfa, kalau yang di sini 1 dikurangi alfa, di sini alfanya langsung dimasukin gitu. Jadi bedanya di situ levelnya. Oke, itu untuk soal nomor 3 ya, 32 ya. Oke, baik. Baik, itu untuk nomor 2. Sekarang kita ke nomor 3. Nah, nomor 3 ini insya Allah baru pakai T, gitu ya. Pakai T, kita pakai tabel T, insya Allah untuk nomor 4. Jadi, sebuah sampel makanan ringan terdiri dari 15 bungkus, punya rata-rata berat kotor 1,208 kilo. Nah, terus kita tahu simpangan baku sampelnya adalah 0,02 kilo. Teman-teman tahu taraf nyatanya atau alfanya di 1%. Teman-teman diminta untuk meyakini begitu. Dapatkah kita meyakini bahwa populasi makanan ringan dalam kemasan rata-rata itu punya berat kotor 1,2. Jadi di sini kalimatnya positif-positif aja ya, tidak ada yang lebih dari atau yang kurang begitu, maka otomatis nanti dia 2 sisi. Gitu ya. Nanti yang soal 3 ini dia 2 sisi. Kita tuliskan dulu teman-teman data yang kita tahu. Jadi ini X ya, ini adalah X bar, ini X-nya, jadi mu-nya adalah 1,208 kg. Lalu N sampel ya, ini adalah N sampel 15. Kemudian simpangan baku sampel, jadi ini adalah simpangan baku sampel, berarti S, bukan lagi mu, betul. 0,02 kg. Signifikansinya adalah 1%. Lalu di situ 1,2 adalah X bar ya, 1,2 kg. Oke. Pernyataan hipotesisnya ini karena tidak ada lebih dari, tidak ada sama dengan langsung begitu ya. Tidak ada lebih dari dan kurang dari, maka HO-nya ini nanti pakai 2 sisi. HO pakai sama dengan ya, berarti mu sama dengan 1,208. 1,208. Oh, kebalik saya, Dik. Jadi di sini memiliki rata-rata berat isi. Berarti yang 1,208 ini bukan mu, tapi X bar ya. Lalu memiliki rata-rata berat kosongnya 1,2. Nah, ini yang 1,2 baru mu-nya. Saya kebalik di situ. Karena biasanya mu itu bulat begitu, teman-teman, untuk angkanya. Gitu ya. Jadi di sini mu-nya 1,2, sedangkan H1-nya berarti kebalikannya tidak sama dengan 1,2 kg. Wih, tadi sepertinya belum selesai ya? Oh, udah, oke, baik. Kita lanjutkan. Oke, berarti nanti dia 2 sisi, begitu ya, dia 2 sisi. Nah, ini kita pakai tabel T. Tabel T. Nah, kalau 2 sisi, maka otomatis teman-teman akan membagi. Derajat signifikansi kita harus bagi dengan 2, begitu ya.
Derajat signifikansi kita bagi 2. Nah, sebelum teman-teman lihat tabel, oke, teman-teman mungkin bisa lihat tabel T ya, teman-teman yang ada di Zoom. Tabel T itu kayak gini. Itu kan ada 2 fungsi, ada 2 hal yang harus teman-teman tahu, yaitu P-nya dan DF atau degree of freedom-nya. Jadi teman-teman selain tahu nilai T-nya dalam hal ini adalah alfa per 2, teman-teman juga harus menghitung derajat kebebasannya terlebih dahulu. Jadi derajat kebebasan adalah rumusnya tadi N-1 untuk data tunggal. Untuk satu sampel adalah N-1, berarti 15-1 adalah 14. Lalu tadi alfa per 2, berarti 1% kita bagi 2 adalah 0,005 ya. 1% betul, 0,005. Nah, barulah teman-teman lihat tabelnya. Jadi seperti apa T tabel pada saat dia 0,005 dan 14. Dilihat di tabel berapa angkanya. Oke. Dapat di? Iya, 2,977 ya. Untuk teman-teman yang ada di Zoom pakai yang ini ya, pakai tabel yang ini. Jadi tadi kan ketemunya T alfa per 2-nya kan 0,0005 ya. Jadi yang paling kanan 0,005 yang ini deh, yang 4 dari sebelah kanan, lalu dihubungkan ke degree of freedom yang 14 karena DF kita 14. Jadi 2,977 ya, 2,977 betul. Jadi maka karena dia 2 sisi, teman-teman, 2,977 di sini, maka kita punya area 2 gitu ya di sini. 2,977 atau negatif 2,977. Ini adalah area tolak untuk hipotesis kita begitu. Nah, kemudian apa yang teman-teman tahu? Ini tabelnya sudah, teman-teman hitung T hitungnya sekarang. T hitungnya sama persis kayak caranya yang tadi, X bar dikurangi mu, dikurangi, ini S ya, tadi kan mu, begitu, ini S, akar pangkat N. Insya Allah sama. Tinggal dimasukkan data-datanya, di situ tadi X bar-nya adalah 1,208, mu-nya tadi 1,2, begitu. Simpangan baku sampelnya adalah 0,02, sedangkan jumlah sampelnya ada 15 ya, akar 15. Oke. Di situ ketemunya berapa, teman-teman? 1,549. 1,549. Gitu. 1,549. Yang lainnya? Betul? Insya Allah benar sih. Saya sama soalnya catat angkanya. Nah, kalau 1,59 berarti ada di area bersih ya, betul. Jadi di sini 1,549, maka dia ada di area bersih, begitu, maka H0-nya kita terima, begitu ya. H0-nya kita terima. H0 tadi adalah kemasan, berat kotor kemasan makanan ringan adalah tetap 1,2 kg. Kalimatnya seperti itu deh untuk soal nomor 3. Itu teman-teman untuk 1, 2, 3 insya Allah 1 sampel. Jadi kita cukup menggunakan data yang sudah ada, kemudian kita masukkan di tabel. Kalau Z tinggal kita masukkan ke tabel. Untuk Z tabelnya, teman-teman hitung Z hitungnya. Nanti terus kita tentukan areanya dia masuk ke area terima HO atau tolak HO gitu. Itu untuk 1, 2, 3. Sekarang kita ke nomor 4 dan 5, ini 2 sampel. Jadi pakai yang lebih dari 1. Insya Allah cara kerjanya sama begitu teman-teman. Jadi tinggal kita hanya perlu pemahaman lebih aja begitu ya. 1, 2, 3 mungkin ada yang mau ditanyain teman-teman di kelas. Nama Cik Putri. Baik, kita ke soal keempat ya. Soal keempat sekarang ini ciri-cirinya begitu ya dia. Ini ciri-cirinya kalau semisal dia lebih dari 1 sampel.
Jadi di sini seseorang berpendapat bahwa rata-rata jam kerja buruh di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Klaten sama dengan alternatif gaji buruh di Kabupaten Karanganyar itu lebih besar begitu ya dari Kabupaten Klaten. Jadi ada seseorang itu berpendapat bahwa gajinya buruh di Kabupaten Karanganyar itu lebih gede daripada Kabupaten Klaten, ceritanya seperti itu. Nah, untuk tahu maka dari kedua daerah itu diambil sampel, yaitu 100 orang dan 70 orang. Dengan rata-rata serta simpangan baku, jadi rata-rata untuk Kabupaten Karanganyar, karena Karanganyar dulu yang disebut ya, yaitu 38 jam, simpangan bakunya 9 jam. Sedangkan kalau yang di Kabupaten Klaten ini rata-ratanya 35 jam dan simpangan bakunya adalah 7 jam. Nah, di sini ada 100 dan 70. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung atau menguji pendapat ini kira-kira benar nggak toh kalau gajinya Karanganyar itu jauh lebih tinggi daripada Kabupaten Klaten. Kita tahu taraf nyatanya atau taraf signifikansinya adalah 5%. Nah, di sini kalau kita pakai lebih dari satu sampel, maka akan ada beberapa notifikasi begitu ya, ada beberapa notifikasi bahwa kita akan ada X bar 1, ada X bar 2, terlepas nanti Z atau T ya. Jadi ada X bar 1, ada X bar 2, ada N1, N2. Jadi ada rata-rata sampel 1, rata-rata sampel 2, jumlah sampel 1, jumlah sampel 2, dan simpangan baku untuk masing-masing sampel. Jadi harus ada 3 itu dulu yang harus kita ketahui di dalam soal. Kalau semisal tidak, berarti soalnya tidak bisa kita kerjakan begitu, teman-teman. Gitu. Jadi di sini kita tuliskan dulu. Jadi yang nomor 1 adalah yang Karanganyar ya, yang Karanganyar. Sedangkan yang kedua nanti yang Klaten begitu. Untuk kalau saya lebih suka dikelompokin gini biar nggak lupa lebih tepatnya. Terus sampelnya ini N1 100, N2 70. Lalu habis itu apa ini? Rata-rata serta simpangan baku ya, rata-rata berarti dia X bar 1, 38. Nah, S-nya. Nah, kalau di sampel multi sampel tidak ada sigma ya, teman-teman. Jadi adanya itu S semua, begitu ya. Adanya nanti S semua. Jadi tidak ada sigma di multi sampel. Jadi kalau yang di monosampel kan teman-teman ada mu, ada S begitu. Kita lihat banyaknya begitu. Nah, di sini simpangan baku 1 adalah 9. Ini berarti orang, ini jam, ini jam. Kalau sudah lebih dari sampel, kalau saran saya teman-teman juga masukkan satuannya, biar nggak salah kalau saya ya. Jadi kadang-kadang itu harusnya sama-sama orang, jadi harus selevel gitu teman-teman. Jadi kalau N ya, kalau N-nya orang ya orang, kalau jam ya jam semua, gitu nggak yang orang satunya jam gitu ya, untuk nggak biar nggak ini. Terus di sini X bar 2-nya berarti 35 jam, S2-nya adalah 7 jam. Oke. Lalu alfanya adalah 5%. Nah, di sini kan nggak ketahuan ya, apakah dia pakai T atau Z. Maka seperti yang tadi di awal, kita tahu bahwa data Z dan T kita bisa lihat dari ciri-cirinya adalah sampelnya yang banyak begitu ya. Jadi NZ itu besar begitu ya. NZ itu besar. Jumlah sampel Z itu cukup tinggi, cukup besar, lebih dari 30 biasanya. Nah, di sini soal nomor 4, jumlah sampelnya itu sama-sama lebih besar dari 30 orang. Maka tabel untuk nomor 4 ini nanti kita menggunakan tabel Z gitu ya, tabel Z. Nah, sekarang kita akan menunjukkan. Nah, di sini bedanya kalau di multi level, multi sampel ya betul, multi sampel kita nggak ada, selain nggak ada mu, kita juga nggak ada sigma, kita juga nggak ada mu teman-teman. Kalau dulu kan kemarin kan mu yang level 1 monosampel kan
mu-nya ketahuan begitu berapa angkanya begitu ya, berapa angkanya. Tapi kalau di multi sampel itu mu ini tidak berangka. Jadi besaran mu itu biasanya kita tidak ukur berapa toh angkanya begitu, hanya saja kita akan bandingkan. Jadi di sini akan ada mu1, di sini ada mu2 gitu. Bedanya cuma itu. Jadi besaran mu ini tidak distatementkan berapa gitu ya, tidak distatementkan berapa. Sehingga untuk yang taraf yang pertama adalah kita tuliskan dulu apa saja HO dan HI-nya. Nah, di sini HO HI-nya tadi adalah lebih besar ya, lebih besar dari Klaten. Jadi Kabupaten Karanganyar lebih besar dari Klaten. Lebih besar dari Klaten berarti pakai yang sisi sebelah kanan ya, sisi sebelah kanan, dan itu HI, begitu ya, HI. Jadi dia HI. Jadi dia HI. Karanganyar lebih besar dari Klaten. Jadi mu1 lebih besar dari mu2. Begitu cara menuliskannya. mu1 lebih besar dari mu2, sehingga kebalikannya HO adalah mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Gitu. Itu adalah kalimat hipotesis untuk H0 dan H1 untuk di soal nomor 4. Jadi statementnya seperti ini, teman-teman. Kalau untuk dia multi sampel begitu ya, multi sampel. Jadi hanya mu1 dan mu2 begitu. Seperti apa, apakah sama dengan, apakah lebih tinggi ataukah lebih rendah gitu. Biasanya nanti pakai data yang itu. Oke, setelah itu kita tuliskan karena dia ada di sisi sebelah kanan begitu ya, ada sisi sebelah kanan. Itu maka kita akan cek. Oke, sisi sebelah besar ya, besar berarti betul di sisi sebelah kanan. Kita akan cek data Z-nya, begitu ya, data Z-nya. Insya Allah sama, karena ada di satu sisi saja, teman-teman bisa gunakan tabel Z seperti yang tadi, yang kecil aja, yang sisi sebelah kiri ya. Itu yang sisi sebelah kiri saja, yang ini. Yang sebelah kiri, teman-teman. Wah, nggak kelihatan ya. Udahlah, yang dua pokoknya pakai sebelah kiri. Ini kalau Z-nya alfanya 5%, 0,05. Ini nanti Z tabelnya berapa? 0,05. 0, taraf nyatanya 5% ya? Oke, betul. Iya, betul. 1,64. Sama yang tadi ya. 1,64. Yang nomor 2 ya. Oke, min 1,65. Jadi 1,65 ya. Di sini Z-nya sama kayak yang di nomor 2, teman-teman. Jadi 1,65. Betul? Jadi areanya adalah 1,65 karena nanti kita lihat sisi sebelah kanan saja. Sekarang kita hitung Z hitungnya ya, Z hitung. Ini alfa 5%. Z hitungnya tadi rumusnya menjadi X1 bar dikurangi X2 bar dibagi, nah ini langsung kita masukkan di simpangan baku pertama dikuadratkan dibagi jumlah sampel, ditambah simpangan baku kedua kuadratkan bagi jumlah sampel yang kedua. Kita masukkan saja angkanya 38, 35, kemudian simpangan bakunya tadi 9 sama 7 ya, 9 kuadrat, dan 7 kuadrat, lalu jumlah sampelnya ada 100 sama 20. 100 dan 20. Oke, ini dikuadratkan dulu bawahnya. Jangan lupa ya teman-teman, jadi dibawahkan dulu dikuadratkan, baru yang atas 3, di sini adalah 1,51. Oke, berapa coba? Mungkin teman-teman bisa dari awal, biar nanti angkanya mirip. Ini kalau saya 2,44 ketemu ya.
Ketemunya berapa, teman-teman? Bentar ya, saya sambil ngetik yang soal terakhir. Dua 2,45. Damar ketemunya berapa, Mar? Ibu mau tanya, Iya, silakan. itu yang N2-nya 20 atau 70 ya? Oh iya, saya salah ketik 70, Dik. Makasih bingung ya. Iya, 70. 70 kan ya teman-teman ya sampelnya ya. Oh iya, saya tuh salah nulis. Maaf, 70. Betul. Sedangkan kelas B memperoleh nilai rata 81. Tadi ya, apa namanya? Putri sudah masukinnya 70. Hipotesis bahwa hasil pembelajaran selain matek besok apa ujian apa aja, Bud? Oh, satu aja. Gimana, Mar? Salah kah? Apa? Yang bawah saya malah ngasih. Oh. Ya. Oke. Ketemunya 2,45 ya, Putri ya? 2,45. Oke. Enggak apa-apa. 2,44 berapa? 2,44. Sama di insya Allah. Oke. Ini ya. Oke, kita sepakat ya sama aja ditolak. Sama-sama ditolak. 2,44 ya di sini. Atau 2,45 deh boleh. Jadi di sini Z hitungnya 2,44, berarti kesimpulannya adalah HO-nya ditolak ya, teman-teman. Gitu. Karena dia 2,44 ini nanti ada di sekitar sini. Jadi ada di area tolak. Jadi HI-nya yang diterima. Jadi khusus untuk nomor 4, yang diterima adalah bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki rata-rata jam kerja buruh yang lebih besar dibandingkan dengan Kabupaten Klaten. Begitu. Itu untuk HI-nya. Satu lagi, teman-teman, untuk latihan soal yang terakhir adalah yang ini. Nah, ini tadi kan pakai data Z ya. Data Z. Ciri-cirinya adalah N-nya ya, teman-teman. Jadi di sini kita simpulkan multi sampel kita bisa gunakan data Z jika N-nya besar, begitu ya. Jika kemudian kita pakai T, jika nanti kemudian N-nya kecil. Nah, khususnya di nomor 5. Di nomor 5 ini N-nya kecil karena hanya 10 dan 12, kurang dari 20. Jadi di sini besar itu biasanya adalah lebih besar dari 30, kecil itu kurang dari 30. Jadi
base-nya adalah 30 sampel untuk per populasi. Gitu. Jadi ini adalah nanti insya Allah untuk aplikasi pakai T, begitu. Jadi di sini kita punya 2 kelas, ada kelas C dan kelas B untuk statistik. Kebetulan jumlah mahasiswanya nggak banyak sama nih kayak kita sekarang. Jumlahnya adalah 12 mahasiswa dan 10 begitu ya, 12 mahasiswa dan di sini 10. Kemudian pada akhir semester diberikan ujian dengan soal yang sama dan ternyata hasil ujian kelas C rata-ratanya lebih tinggi begitu ya. Amin, 85. Sedangkan simpangan bakunya adalah 4. Kemudian kelas B rata-ratanya 81 dengan simpangan baku sejumlah 5. Nah, teman-teman diminta untuk menghitung jika semisal nanti alfanya 10%. Nah, di sini rata-rata, teman-teman. Jadi ini ada 2 ya. Jadi ini kan tidak yang menstatementkan lebih atau kurang, lebih atau kurang dari begitu tidak. Jadi dia sama-sama rata-rata saja. Maka HO dan HI-nya adalah μ1 sama dengan μ2. Di sini μ1 tidak sama dengan μ2 gitu. Jadi di sini nanti untuk μ1, di sini nanti untuk μ2. Ini 1 1 1 1 1 1. Nah, ini berarti nanti 2 sisi ya, 2 sisi. Gitu yang nanti kita harus lihat dari nilai T. Karena sampelnya sedikit begitu ya. Karena sampelnya sedikit, maka teman-teman harus pakai data nilai T. Nah, sebelum itu kita harus hitung derajat kebebasannya. Nah, kan cara yang hitung dB-nya beda. Kalau dB-nya soal nomor 3 atau soal nomor 2 tadi kan langsung ya N min 1. Nah, kira-kira kalau double sampel seperti apa? Ini ya betul. N1 plus N2 dikurangi 2. Betul. Jadi alfa karena dia ada di area dua area, maka alfa ini harus kita bagi 2. Tadi 10% ya, 10% kita bagi 2 adalah 5% atau 0,05. Nah, sekarang kita harus hitung derajat kebebasannya. Derajat kebebasan untuk multi sampel adalah N1 plus N2 dikurangi 2. N1, N2 ini 12 plus 10 min 2. Di sini 20. Maka dengan bantuan tabel T-tabel, ini coba dicek kalau 0,05 terhadap 20. Pakai tabel T, begitu ya teman-teman, pakai tabel T di sini 0,05 dan 20. 0,05 dan 20. 1,725 ya. Yang ini, Bud. Hah? Benar. 1,725. 1,725 nih. Ya, oke. 1, di sini 1,725 teman-teman. Jadi kita punya area untuk menolak HO. Jadi di 1,725 atau di negatif 1,725. Nah, 1,725 ya. Ini 0,05 terus 20 di sini ya. Yang di zoom pakai tabel T ya, teman-teman. Mana dia tabel T? Ya nggak ada. Sudah. Close. Oh ini sudah ding. Oh, kok nggak ada? Nih ya, pakai tabel yang ini ya, teman-teman. Jadi 0,05 dan 20 nih, 1,725. Oke, sip. Min ya, dah tinggal dikit. Kita ngitung apa lagi nih? Kita ngitung simpangan bakunya dulu tadi. Karena T lumayan cukup agak sedikit rempong ngitung S-nya. S-nya harus kita hitung S kuadrat dulu. Pakai rumus ini, begitu ya, S kuadrat, baru ngitung S, baru masuk T hitung. Itu ya, Dik. Tadi kayaknya saya kurang 1 deh. Bentar, sheet-nya kurang 1 slide-nya. Bentar, teman-teman. Kita tambahkan 1 lagi. Oke. Oh, zoom saya
Kok hilang? Oke, di sini ya. Tadi di sini min 1,725, maka hal yang teman-teman akan buat lagi adalah buat S kuadrat dulu ya, S kuadrat atau simpangan. Kita mau buat simpangannya nanti berapa, tapi dari S kuadratnya dulu. Caranya adalah N1 dikurangi 1, dikalikan S1 kuadrat, kemudian ditambah N2 min 1 kali S2 kuadrat, dibagi derajat kebebasan, gitu ya, N1 plus N2 min 2. Oke, di situ. Di situ dapatnya berarti N1 tadi 12 min 1 dikali 4 kuadrat, terus N2-nya tadi 10 min 1, S2-nya tadi 5. Oke. Ini 12 min plus 10 min 2. Itu ya. Untuk caranya, S kuadratnya ketemu berapa, teman-teman? 20,05. Ya, 20,05 ya. 20,05 di sini. Lalu kita bisa hitung S-nya. Tinggal kita akar, 20,05 kita akarkan. Temannya berapa? 4,48 ya. 4,48. Oke, 4,48. Oke, sip. S-nya ketemu, Dek. Langsung masuk ke rumus T hitung ya. T hitung rumusnya adalah ini X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi. Nah, ini simpangan bakunya. Kita akarkan dengan 1/N1 ditambah 1/N2. Itu bedanya. Jadi agak cukup lain ya, Z hitung untuk double sampel terhadap T hitungnya untuk double sampel ini beda. Kalau Z hitung kan S-nya itu kita masukkan di data di sini. Nih, jadi S1, S2-nya itu masuk ke akar kalau Z. Tapi kalau T, S-nya di luar, gitu ya, S-nya di luar. Itu teman-teman di sini. Jadi X bar 1 tadi adalah nilainya ya 85, kemudian di sini 81, kemudian simpangan bakunya tadi ketemu 4,48, akar jumlah sampelnya 12 sama 10. 1/12 ditambah 1/10. Di sini insya Allah ketemunya 2,09. Betul ya? 2,0886 gitu ya, atau setara dengan 2,09. Nah, baru deh di sini kita bisa lihat dari area yang tadi. Ini gambar saya ya padanya aja nggak apa-apa ya. 1,725. Di sini 2,09. 2,09 di sini, maka kesimpulannya adalah HO-nya ditolak, begitu ya. HO-nya kita tolak, begitu teman-teman. Itu insya Allah cara kerja untuk menentukan hipotesis, baik kita menggunakan nilai T atau nilai Z, begitu ya. Jadi Z intinya digunakan untuk sampel yang cukup banyak, sehingga sangat mewakili populasi. Tetapi kalau T itu kita bisa gunakan untuk sampel yang cukup sedikit yang belum bisa mewakili populasi. Begitu teman-teman, insya Allah untuk uji hipotesis. Jadi nanti tantangan buat teman-teman adalah yang pertama ini membuat HO dan HI-nya dulu yang benar, begitu ya. Jadi kira-kira dia dua sisi atau kiri atau kanan saja, begitu. Cukup dilihat dari soalnya aja sih. Jadi kalau semisal dia ada kurang atau lebih dari, maka itu nanti tinggal sisi kiri atau sisi kanan. Tetapi kalau dia positif aja pernyataannya, berarti dia dua sisi. Kebanyakan memang uji hipotesis itu seringnya dua sisi, jarang sekali yang cuma satu sisi, tapi ada beberapa kalau untuk latihan. Gitu. Begitu, Dek.
teman-teman yang ada di Zoom dan ada di sini itu untuk materi kita terakhir di statistik. Jadi di sini nanti aplikasinya adalah di penelitian, teman-teman. Jadi penelitian sebelum nanti kemudian teman-teman akan masuk nge-lab gitu ya. Teman-teman akan mendapatkan bisa mengumpulkan data dulu dari data sekunder dari jurnal-jurnal. Nah, data-data sekunder baik itu angka ataupun tidak begitu bisa teman-teman kumpulkan, kemudian teman-teman bisa buat uji hipotesisnya. Itu kayak semisal suhu begitu ya, kayak suhu nih, suhu operasi teman-teman mau bikin sabun semisal. Ada yang data penelitian 1, 2, 3, 4, sampelnya ada 30 nih data penelitiannya. Ternyata suhunya di sana 60, di sini 30 kan rata-ratanya bisa kita ketahui. Lalu kemudian nanti sampelnya jumlahnya 30 sudah tahu, rata-rata terkait dengan waktunya juga sudah tahu, simpangan bakunya kita bisa hitung. Gitu, maka kita bisa menentukan hipotesis teman-teman itu diterima atau tidak. Jadi biasanya hipotesis ini memang digunakan untuk penelitian pendahuluan kalau di kita begitu ya, di kita biar nanti untuk tahu oh kira-kira semisal kita masang waktu pembuatan sabun itu suhunya 60 derajat 2 jam. Oh, ternyata benar. Kalau misal hipotesisnya diterima, berarti ya kita bisa dekati 60 derajat sama 1 jam saja untuk penelitian kita. Gitu. Biasanya pendekatan-pendekatan terkait dengan variabel penelitian itu digunakan uji hipotesis, begitu teman-teman. Nanti sangat aplikatif, teman-teman juga akan mungkin nambah lagi ilmunya di metodologi penelitian ya. Bisa nanti ini relate materi ini di metodologi penelitian. Mungkin itu, Dik. Oke, ini sudah. Nanti saya akan share PPT-nya untuk nanti teman-teman bisa recap, gitu ya, bisa recap atau bisa review kembali beberapa hal yang nanti tadi semisal terlewat ya.